Halo semuanya. Apa kabar semuanya? Hari ini ya kita akan kembali lagi dalam acara pesan pastoral, dan secara khusus saya hari ini bersama dengan anak saya ya. Halo. Oke, namanya David. Oke, David kelas berapa? 7. Kelas 7. Oke, David kelas 7. SMP. Ya, kelas 1 SMP. Jadi, dan sejak tanggal berapa ya sudah harus sekolah di rumah? Maret ya pastinya ya. Kalau tidak salah itu sejak pertengahan ya, mau 20-an Maret itu sudah anak-anak dari sekolah itu sudah kemudian tidak lagi bisa sekolah seperti biasanya di gedung sekolah, tapi kemudian dialihkan kemudian di rumah. Jadi selama sudah 1 bulan lebih ini mereka itu kemudian sudah harus belajar di rumah ya, sekolah di rumah. Jadi tiap hari ada tugas, ada meet ya, jadi ada tatap muka dengan guru gitu ya. Begitu ya, Dev ya? Iya. Oke. Nah, jadi ini kita tahu kondisi sekarang ini kita masih dalam kondisi menghadapi pandemi karena COVID-19. Jadi belum ada belum ada info ya kapan masuk sekolah lagi. Udah ada perkiraan sih. Perkiraannya kapan? Ada yang bilang Juni. Ada yang bilang juga Juli. Oke. Tahu sih. Ya, oke lah ya. Nah, hari ini saya mau berbincang-bincang dengan David. Ya, melihat dari sudut pandang dia sebagai seorang remaja Kristen ya, tentang kondisi yang harus dihadapi. Oke, ya kita mulai aja langsung ya. Ya Dev ya. Oke. Mungkin mulainya itu dengan pertanyaan, kamu bosan gak? Bosan. Dimulai dengan itu ya. Dibilang bosan juga gimana ya? Satu bagian saya sebagai anak sekolah, apalagi remaja di sekolah saya itu suka banget libur. Ya tapi ini setengah libur setengah sekolah ya, nggak tahu, tugas juga tetap ada, jadwal juga tetap ada. Jadi ya bosen ya, kadang-kadang bosen ya, kadang-kadang juga enggak. Oke. Jadi sesuai dengan situasi lah. Oke. Jadi ada waktu dimana sebenarnya nggak kosong-kosong juga ya, karena masalahnya kan tugas juga banyak ya. Tiap pagi mulai jam berapa? Jam 7 udah harus. Jam 7 setidaknya sudah harus siap ya. Udah harus ketemu dengan gurunya lewat kemudian Google Meet ya. Google Meet dan sebagainya. Jadi mau dibilang juga kosong enggak. Apa hal yang mungkin yang paling dirasakan ya buat kamu sebagai seorang remaja dengan kondisi harus stay at home selama ini? Apa yang bikin kamu merasa paling aduh kok begini ya, seperti itu? Ya gimana ya, saya sebagai seorang manusia tentu saja makhluk sosial ya. Pas kita sekolah kan kita ketemu guru langsung, ketemu teman, ada mungkin kucing lewat di jalanan. Ya itu seru. Oke. Dan itu juga bagus gitu loh. Kalau kita agak lama-lama terkurung di dalam rumah, kok kayak di penjara tapi di rumah gitu loh. Iya. Oke. Kamu kangen nggak sama teman-teman kamu? Iya. Kangen nggak nih? Kangen lah pasti ya. Teman-teman juga ya, yang lain juga mungkin udah kangen. Waduh, kapan nih bisa sekolah lagi, ketemu teman-teman, bisa kumpul, main bareng, ya cerita bareng dan sebagainya. Kira-kira gitu kan. Nah, oke, Dev, sebagai seorang remaja Kristen, ya dari sudut pandang kamu belajar sudah cukup lah ya. Artinya sampai saat ini sudah cukup mengenal, walaupun tentu saja kita terus belajar tentang Tuhan ya, tentang kebenarannya. Menurut kamu bagaimana seharusnya sikap seorang remaja Kristen di dalam kemudian kondisi seperti ini menurut kamu? Ya artinya ya kalau kamu boleh berbagi dengan teman-teman kamu yang mungkin nonton. Jadi gini, sebagai seorang murid Kristen istilahnya, di tengah pandemi ini tentu saja salah satu hal yang paling utama itu bersabar. Oke, gini loh, kalau kita misalnya terjebak di rumah, kayak di penjara tadi misalnya, itu tuh kita nggak bisa sabar. Sudah ada berita ya, orang tuh banyak sekali yang pergi ke mall. Ya, aku nggak ikutan sih. Jangan. Ya, tahan. Ya, tapi salah satu hal itu bersabar. Lalu
Lalu hal yang lain itu juga tetap menjaga iman. Orang bertanya, kenapa sih Tuhan tuh taruh atau kasih pandemi ini ke kita semua, kita terjebak di rumah? Itu tuh salah satunya itu melatih iman. Kita sebagai murid Kristus, sekali lagi dalam tanda kutip, itu tuh melakukan pekerjaan atau perintah juga. Perintah Tuhan. Jadi tentu saja kita diuji dan diuji lagi, dan pada akhirnya iman kita menjadi kuat pada akhirnya. Ya kira-kira begitulah kalau mau dijelaskan. Ya, jadi salah satu hal yang David sampaikan, hal yang penting ya dalam kondisi seperti ini, biasanya memang itu buat anak-anak remaja, ya mungkin kalau yang sudah lebih dewasa mungkin beda lagi ya. Itu kan biasanya ya, itu biasanya ada kena di sabarnya itu susah ya, kira-kira begitu ya Dev ya. Iya. Jadi susah untuk sabar, udah pengen keluar lah. Ya mungkin David sendiri tahu ya, David punya adik-adik, udah pengen keluar lah dengan sepeda apa ya, kadang-kadang ada juga sih ya seperti itu, cuma depan rumah gitu ya. Tapi untuk pergi ya mau ke rumah teman atau bagaimana, tetapi itu sangat dibatasi ya. Yang lalu pernah ya ada teman-teman datang ya ke rumah ya. Sempat. Iya, cuman itu pas akhirnya, awal-awal. Ya itu waktu awal-awal, cuman kemudian sadar, tahu iya ini nggak bisa sementara, jadi harus sabar. Nah tadi ada bahas sesuatu yang baik ya. Jadi dihubungkan kesabaran itu tuh dengan kita sebagai murid Kristus gitu ya. Dan melihat bahwa apa yang dialami saat ini mungkin kita tuh sendiri tidak ngerti kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tetapi di dalam mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tetapi bukan berarti kemudian kita tidak melatih iman ya. Jadi dalam ada pertanyaan-pertanyaan itu, kita tetap melatih iman kita dengan sabar, menunggu waktunya, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan in control ya dalam segala sesuatu yang ada seperti itu. Oke, nah kemudian apa hal yang mungkin positif? Nah kalau ada, coba David coba pikir apa hal yang positif yang David dapatkan di dalam kondisi lockdown itu ya. Ya jadi sejak dari Maret itu sampai sekarang ini harus di rumah. Hal yang positif lah. Ya kita jangan ngomongin yang negatif. Ini kalau di televisi itu udah begitu banyak, kadang-kadang aduh kan. Jadi takut buka televisi gitu ya. Ya. Positifnya deh. Positif terhadap ya kondisi sekarang ini di mana harus lebih banyak diam di rumah, nggak bisa keluar dan sebagainya. Ini positifnya yang berhubungan cuma tentang saya atau tentang satu dunia? Nggak apa-apa, buat kamu aja. Buat kamu secara pribadi sebagai seorang remaja ya, dari sudut pandang kamu yang juga punya iman dalam Tuhan Yesus, kira-kira apa positif yang kamu dapatkan? Ada nggak hal yang positif? Harusnya sih ada. Oke. Ya, tapi memprosesnya itu loh, apa ya kira-kira? Oke. Ya mungkin kalau mau dibilang ya salah satunya ya melatih kesabaran itu tadi. Ya. Mungkin ada manfaat positif lain, kayak kita makin dekat dengan keluarga kita kan. Biasanya kalau kita les, sekolah, belum lagi mungkin kita biasa ada bimbel lagi. Iya. Nggak tahu ya, masih ada bimbel nggak sekarang? Mungkin online gitu. Oke. Ya, nanti David tanya teman-teman. Oke, ada lagi? Mungkin untuk sekarang yang aku tahu baru cuma itu. Oke, jadi tadi David bilang bahwa sabar. Jadi hal positif adalah terus bisa ada kesempatan melatih kesabaran untuk menahan diri mungkin ya, menahan diri tidak keluar ya, taat lah ya, melatih ketaatan seperti itu. Lalu kemudian melihat bahwa ini kesempatan untuk bisa lebih mengenal keluarga, lebih dekat keluarga. Betul ya, tadi biasanya kalau hari-hari biasa bukan tidak ada ya, di sini ada ya. Cuman kemudian kondisinya adalah dari pagi itu jam 6 udah harus siap-siap. Biasanya kalau kita di rumah 6 berapa? 6.15 ya, setidaknya 6:30 paling telat. Paling telat udah harus ke sekolah. Mereka kemudian sampai sore di sekolah. Pulang sekolah udah les lagi. Udah pulang les itu kemudian masih ada PR lagi kadang-kala. Kadang atau sering sih. Jadi waktunya itu nggak begitu banyak begitu ya. Iya. Tetapi dengan kondisi sekarang ini, salah satu hal yang paling sering terjadi di dalam rumah adalah
kami kumpul. Begitu ya Dev ya? Iya. Ya, kami kumpul. Ngapain Dev kita kumpul Dev? It's okay. Iya, biasanya kan kalau sekolah kan ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan bareng ya karena tidak ada waktu. Iya. Misalnya ya apa ya? Pokoknya banyak lah. Iya. Salah satunya cara kami adalah ya bercerita, kemudian main ya. Kami ini cukup sering di rumah ya. Kita punya apa namanya? Monopoly deal. Namanya Monopoly Deal. Itu seru itu ya. Jadi satu rumah main, jadi bareng, kenal, jadi semakin kenal satu dengan yang lainnya, dan kemudian belajar juga di situ untuk kemudian apalagi David sebagai kakak, bagaimana dia ya artinya belajar mengalah dengan adik-adik dan sebagainya, dan banyak hal sebenarnya hal yang positif juga yang didapatkan dalam kondisi ketika berada di rumah tentu saja ya. Aktivitas di rumah Dev apa aja? Boleh tahu nggak? Maksudnya ada olahraga nggak? Ada. Olahraganya apa Dev? Ada. Hah? Ya aku udah mondar-mandir ke kulkas lah. Mondar-mandir satu, apalagi olahraga. Ya biasa pagi. Iya mungkin kadang-kadang disuruh berjemur atau jalan. Oke, ada. Dengan adik-adikmu ngapain aja? Olahraga ya. Ada Main lah. Ada sih main Ada. bola. Main bola. Ya, main Guys, dalam rumah. main bola di dalam rumah. Apalagi main badminton di dalam rumah ya. Jadi kita nggak cuma main kartu gitu ya, tapi ya namanya anak laki-laki ya. David adik-adiknya semua laki-laki juga. Jadi mainnya badminton dalam rumah, main bola dalam rumah gitu ya. Ada olahraga juga seperti itu ya. Dia ada aktivitas-aktivitas lainnya. Oke, Dev, apa harapan kamu dengan kondisi yang ada sekarang ini? Harapan, atau boleh kemudian kalau misalnya kamu mau berdoa dengan kondisi yang ada sekarang, apa yang mau kamu doakan pada Tuhan? Gimana ya? Yang pertama tentu saja saya pengen ya pandemi ini cepat selesai. Oke. Tapi ya karena pandemi ini belum selesai, saya cuma bisa berharap untuk orang-orang tuh lebih gimana ya, peka. Seperti tadi saya udah bilang ya, udah banyak orang ke mall gitu loh. Kan iya sih jadi pengen, tapi harus tahan. Saya juga pengen orang-orang tuh bisa tahan gitu loh. Bisa mengontrol diri. Nah, Oke. Saya juga berharap kalau setelah pandemi selesai, ada banyak gimana ya, hal-hal yang perlu didiskusikan lagi kayak politik, ekonomi, itu tuh agak gimana ya istilahnya, jatuh di masa pandemi corona ini. Jadi moga-moga kalau selesai pandemi, apalagi udah ada virus baru ya, ada COVID-19, lalu ada apa itu namanya, novel coronavirus kalau nggak salah namanya, itu juga berbahaya. Semoga orang-orang tuh lebih peka, lebih perhatian terhadap sesamanya, lebih melatih social distancingnya, stay at home, dan mungkin yang agak-agak sakit langsung menghubungi dokter atau mengkarantina diri di dalam kamar mungkin. Ya itu sih. Oke, jadi harapan dari seorang anak remaja ya. Yang pertama tentu saja ini cepat berlalu ya. Biar masalah sekolah di rumah juga cepat selesai. Ya, pandemi cepat berlalu ya. Kita berharap Tuhan tolong ya. Yang kedua tentu saja di dalam kondisi harapan seperti ini, David berharap supaya orang-orang juga tahulah untuk tolong tahan diri gitu. Kalau memang betul-betul ada sebuah keperluan ya, itu benar-benar hanya karena khusus ada sesuatu yang mau nggak mau gitu, harus gitu ya, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang sekedar isi waktu, tapi benar-benar sesuatu yang mau nggak mau harus keluar, jadi sehingga keluar. Tapi kalau boleh lebih pada menahan diri. Lalu kemudian yang berikutnya David ngomongin tentang bangsa ya, saya nggak ngerti ya, ini anak remaja ngomongin tiba-tiba ke ekonomi, ke politik ya, saya nggak ngerti sih ya. It's okay ya. Ya mungkin dia pas dia baca berita dan sebagainya, saya nggak ngerti juga gitu ya. Tapi ada harapan-harapan lah ya dari seorang anak remaja ketika kemudian menyikapi apa yang terjadi di dalam kemudian pandemi yang sedang kita hadapi bersama ini. Nah, oke guys, saya rasa sampai di sini dulu perbincangan saya dengan David. Tentu saja dengan harapan semua Anda, khususnya teman-teman David ya, remaja yang ada, Anda boleh tetap sabar, tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan in control untuk segala sesuatu yang ada ya, bahwa Dia terus menyertai kita.
dan kemudian tetap semangat ya ketika menjalani hari-hari yang ada untuk belajar ya, mengikuti pelajaran yang ada, supaya kemudian juga kita tetap terus memacu diri ya, walaupun ada banyak hal yang kondisi terbatas gitu ya, kondisi seperti ini, tapi itu tidak membatasi kita untuk tetap maju ya, khususnya kalian anak-anak remaja untuk terus mengembangkan diri dengan berbagai hal yang ada, kreativitas Anda, mungkin kalau Anda kemudian bisa musik ya, terus mengembangkan kemampuan Anda bermain musik. Kalau kemudian Anda sedang membaca buku, kesempatan Anda untuk kemudian semakin banyak buku mungkin yang bisa Anda baca seperti itu gitu ya. Kalau misalnya Anda punya kemudian keterampilan yang lain, misalnya mungkin gitu ya, ada yang suka masak, bantu mamanya di rumah masak ya, pekerjaan tangan lainnya dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian mengisi waktu-waktu yang ada selama kemudian harus berada di rumah. Oke, saya rasa sampai di sini saja. Oke, Dev. Terima kasih banyak ya David, mau dalam diskusi ngobrol-ngobrol ini ya, bagaimana pandangan dari seorang remaja dalam kondisi yang ada saat ini. Semoga ini menjadi berkat juga buat Anda dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.